Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniar Ilmi dengan NIM 9312089919 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme dan proses pelaksanaan legal audit syariah. Ada 4 poin. Yang pertama, tahap persiapan audit, kemudian yang kedua, penyusun program audit, kemudian yang ketiga, pelaksanaan penugasan audit, dan yang terakhir, pelaporan hasil audit. Yang pertama, tahap persiapan audit. Perencanaan audit merupakan tahap awal yang harus dilewati oleh seorang auditor sebelum melakukan kegiatan audit. Kemudian yang pertama, menurut Mulyadi, yaitu memahami bisnis dan industri klien. Kemudian yang kedua, melaksanakan prosedur analitik. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Yang keempat, mempertimbangkan resiko bawaan. Yang kelima, memahami pengadilan interklien. Yang keenam, mempertimbangkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan klien berupa audit tahun pertama. Kemudian yang terakhir, memahami pengendalian interklien. Yang kedua, menurut Baujon. Kemudian yang pertama, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitik. Yang ketiga, membuat pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Yang keempat, mempertimbangkan risiko audit. Yang kelima, mengembangkan strategi audit awal untuk asuransi signifikan. Yang keenam, memperoleh pemahaman tentang pengadilan interklien. Kemudian yang kedua, materi penyusunan program audit. Penyusunan program audit secara umum antara lain menyusun analitik atau mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Kemudian yang kedua, menginspeksi meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti atau pemeriksaan secara mendalam atas dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber yang berwujud. Kemudian yang ketiga, mengkonfirmasi adalah suatu bentuk pengujian pertanyaan yang memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independen dari luar perusahaan. Kemudian yang keempat, permintaan keterangan. Permintaan keterangan bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Kemudian yang kelima, menghitung dan menelusur dokumen. Penerapan menghitung yang paling umum dilakukan adalah yang pertama, melakukan penghitungan fisik atas barang-barang berwujud. Kemudian yang kedua, menghitung dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Kemudian yang keenam, penelusuran. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama, memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi terjadi. Kemudian yang kedua, menentukan bahwa dokumen pada transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat dalam catatan akuntansi. Yang ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. Yang kedelapan, pengamatan atau observing. Aktivitas ini merupakan kegiatan rutin dari suatu tipe transaksi. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan ulang. Kemudian materi yang ketiga yaitu pelaksanaan penugasan audit. Tugas pelaksanaan penugasan audit adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten, relevan sehingga dapat menilai apakah kinerja audit yang diaudit sesuai dengan kriteria atau tidak. Kemudian menyimpulkan apakah tujuan-tujuan audit tercapai atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki kinerja dalam yang diaudit. Yang terakhir, mendukung simpulan, temuan, dan rekomendasi audit. Adapun tahapan-tahapan dalam proses ini adalah sebagai berikut.
1. Proses audit. Proses audit meliputi kegiatan sebagai berikut, yaitu mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup dan relevan, kemudian memeriksa, mengevaluasi, dan mengkonfirmasi semua bukti, informasi untuk memastikan kesesuaian dengan sistem dan prosedur. Kemudian yang ketiga, menetapkan metode dan teknik sampel yang digunakan sesuai dengan keadaan. Yang keempat, mendokumentasikan kertas kerja audit, dan yang terakhir membahas hasil audit dengan auditor. Kemudian yang kedua ada evaluasi hasil audit. Evaluasi terhadap hasil audit menjadi tanggung jawab dari masing-masing auditor intern. Kegiatan pokok antara lain, kegiatan pokok dari evaluasi hasil audit yaitu kesimpulan dari pelaksanaan program audit, kemudian yang kedua evaluasi hasil audit terhadap sasaran audit, yang ketiga ikhtisar temuan dan rekomendasi hasil audit, yang terakhir materi pelaporan hasil audit. Laporan audit merupakan akhir dari kesemuanya dalam memproses audit. Standar proporsional AICPA. Kemudian dalam laporan audit terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama laporan audit wajar tanpa syarat, yang kedua laporan wajar tanpa pengecualian. Di dalam laporan audit wajar tanpa pengecualian ada judul laporan standar auditing, alamat pelapor audit, paragraf pendahuluan, kemudian ada paragraf ruang lingkup, paragraf pendapat, nama kantor akuntan publik atau KAP. Kemudian yang terakhir ada tanggal laporan audit. Di sini ada laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau auditifikasi perkataan. Kemudian yang terakhir ada laporan audit tidak wajar atau menolak pendapat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.